Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat desain kunci pintu, ya, yang sketnya seperti ini. Ini bagian ini adalah yang nempel di pintu, makanya di sini ada cun, ya, nempel di pintu. Ini dua benda A dan B, dia saling assembling, dan ini penguncinya, dan ini pasangannya berbentuk U, ya, berbentuk U. Nanti dia saat dilepaskan dia masuk tengah-tengah sini dan terkunci. Saat nggak digunakan dia didorong sebelah sini dan bisa rotasi hampir 360 derajat. Kalau dilepaskan dia otomatis nanti akan gawang-gawing di bawah sini, ya, arah ke bawah. Kalau mau dikunci dia sampaikan saja seperti itu. Ini mempermudah anak dalam menggunakan. Jadi anak kecil pun dia bisa melepas, nggak susah. Jarang untuk terjadi kekunci di dalam seperti itu. Jadi ini saya ciptakan supaya anak-anak kecil itu jarang terjadi terkunci di dalam kamar mandi ataupun kamarnya ataupun ruang mana gitu, ya. Jadi saat mau membukanya tinggal ditarik ke atas sendil ini, ya. Jadi ke atas tarik dia terbuka seperti itu. Panjangnya cuma 50 mm. Jadi nggak sampai 5 cm lah, ya. Kecil sekali. Ini kotaknya 20 mm atau 2 cm segini paling, ya, seujung jari. Ya, kita mulai saja membuatnya, ya. Dalam membuatnya kita sudah menyiapkan etiketnya dulu. Ini etiket sudah terbuat dari samping kanan itu 5, 5, 5 dan 20. Cara membuat etiket ada pada materi saya sebelumnya, silahkan dilihat. Dan karena saya mau membuat 3 dimensi, saya fokuskan pada model saja. Di sini model. Untuk membuatnya saya kepengennya dia dari pandangan atas, karena kunci itu kalau dari pandangan atas itu kelihatan semuanya, ya. Maka saya menggunakan yang namanya top, ya. Ini dia, ya. Itu, ya. Itu gambarnya. Saya kalau dekatkan muncul kata top atau pandangan atas. Saya klik topnya. Dan di sini saya mulai membuat rumahnya, yaitu dengan menggunakan rectangle yang mana saya zoom rectangle, ya. Untuk menampilkan toolbox seperti ini, atas seperti ini, samping seperti ini, itu ada materi saya pada YouTube yang lain materi. Silahkan dicek saja. Kita akan menggunakan rectangle. Klik rectangle, klik bebas, ya. Nah, di sini akan muncul specific other corner point, ya. Yang warna pertama kita nilainya 20. Nah, saat 20 mengisi kolom yang pertama, ya. Itu, ya. Saat kalian pencet koma, dia akan mengisi kolom yang kedua. Saya pencet koma. Dia terkunci dan mengisi kolom kedua. Saya masukkan 20. Saat enter maka sudah jadi. Enter. Nah, jadi, ya, itu. Sudah jadi cuman nggak kelihatan. Ya, cuman jadi nggak kelihatan. Bagaimana tuh kelihatan? Z, ketik Z aja. Z. Ada, ya, Z, ya. Oke, saya dekatkan lagi. Z, gitu, ya. Fokus. Z, enter. Saya pencet enter. Nah, muncul perintah lagi, ketik A, ya, enter. Nah, otomatis dia muncul, ya. Otomatis dia muncul, gitu, ya. Nah, terus bisa menggunakan scroll pada mouse Anda, ya. Ini saya menggunakan scroll saya, ya. Ya, tapi kadang-kadang emang ribet, kadang-kadang gua nggak kelihatan. Nah, kalau Z enter, A enter, ya langsung fokus kelihatan, gitu, ya. Oke. Nah, oke. Setelah jadi seperti ini, maka jadi seperti itu, ya. Maka langkah selanjutnya adalah membuat dia 3 dimensi dengan ketebalan
20 juga. Jadi kotaknya 20 kali 20. Kita buat dia ketebalan 20 kali 20 menggunakan extrude ya. Itu kelihatan ya? Extrude yang ini ya. Oke. Klik saja. Klik, setelah itu kalian klik bendanya ini ya. Saya dekatkan ya, itu berubah warna ya. Nah itu dia membesar itu ya. Set, klik saja. Nah, enter. Masukkan tingginya 20. Enter. Nah, ini sudah jadi 3 dimensi. Nah, caranya kita klik yang namanya SW Isometric. Itu ya, ada ya. SW Isometric. Klik saja. Wah, udah muncul ya. Kita benahi warnanya ini. Ya. Nah, itu dia. Sudah jadi 3 dimensi. Pandangan atas. Set. Isometris. Set. Nah, gitu ya. Kita tempatkan X dan Y di sini, di pojok sini supaya dia nanti sinkron dengan menggunakan yang namanya origin. Itu ya. Ini ya. Nah, klik origin, klik pada ujungnya. Ini itu ya. Dia berubah ya. Nah, itu ya. Nggak kelihatan, nanti akan muncul. Nah, itu dia ya. Nah, klik aja. Nah, sudah kelihatan. Tapi ya X Y-nya nggak sesuai. X-nya ke arah sana, Z-nya ke arah sini, ya, Y-nya malah ke atas. Aku pengennya X ke sana dan Y ke sana, ya. Jadi kita menggunakan yang namanya 3 point, ya, 3 point. Klik 3 point, tuh ya, klik 3 point. Arah X dari sini, klik saja ke sana. Arah Y ke sana, maka otomatis X ke sana sudah oke. Y ke sana, Z ke atas sudah oke. Ya. Nah, itu kita perlu yang namanya garis bantu. Kita buat garis bantu dengan menggunakan line. Ini ya. Oke. Line ya. Klik line. Ya, klik ujung sini dan klik ujung sana. Nah, itu garis bantu itu namanya. Ya, oke. Kita warnai merah garis bantunya. Nah, dia sudah menjadi merah itu ya. Ya, kita geser sedikit ya. Nah, setelah menjadi merah, kita membuat sebuah lingkaran yang ini. Diameter 10 tepat di tengahnya dan dia berlubang ke bawah. Ya. Diameter 10, berarti kita menggunakan lingkaran itu ya. Cycle. Klik lingkarannya biar tepat di tengah-tengahnya. Ini kan nggak ditepatin di sini ya. Ini tuh lihat. Nah, itu ya. Kita gunakan yang namanya snap to midpoint. Snap to midpoint itu ya. Itu ya. Kalau nggak menggunakan, maka yang kedeteksi ujungnya tuh, ujung atas, ini ujung bawah itu kuning-kuning ya. Kalau kita mengklik snap to point, kita klik snap to point, klik, maka kita dekatkan. Nah, itu segitiga muncul. Ya. Klik saja. Nah, gitu ya. Oke. Sudah sebuah lingkaran terbentuk. Oke. Kita harus diameternya berapa? 10, maka D enter untuk menggunakan diameter. Masukkan 10. Enter. Nah, 10. Sekarang kita extrude juga ini ya. Supaya naik 3 dimensi, kita ibaratkan kita mau mengebor. Kita mau mengebor sedalam kira-kira 8 ya, sedalam 8 mm ya. Kita extrude ini, terus kita klik pada lingkarannya ya. Nah, itu dia, klik lingkarannya, kena ya. Oke, klik enter, masukkan kedalamannya karena ini setnya ke atas ya. Kedalamannya itu berapa tadi? 8. Enter. 8 ya, itu muncul ya. Nah, dia udah masuk ke dalam 8. Kita menggunakan yang biar kelihatan. Nah, itu dia muncul ya. Ini 8. Ini kita rubah warnanya menjadi merah karena lubang ya. Biar kelihatan berbeda.
Terus kita potong. Kita menggunakan pemotongannya, yaitu kita potong dengan menggunakan subtract. Yang mana subtract? Ini dia. Subtract itu ya. Oke. Nah, kita menggunakan yang subtract ini. Klik subtractnya. Ya. Klik subtractnya. Klik benda yang mau dipotong. Enter. Benda pemotongnya. Enter. Nah, sudah terpotong. Kita zoom coba. Kita zoom ya. Oh, itu dia. Ya. Nah, kita zoom. Sekarang oke. Ya, kita zoom ya. Nah, sekarang sudah kita bikin lubang ini ya. Lubang untuk penguncinya dia. Ini dia ada lubang ke sana sebagai pengunci supaya dia bisa bergerak, bisa muter seperti itu. Ya, penguncinya kita buat lingkaran lagi. Nah, kita tempatkan di tengahnya. Kalau ini udah lingkaran, dekatkan pada senternya saja. Ini lingkaran ya. Nah, itu dia. Klik saja. Nah, diameter berapa? Kalau cun itu paling diameter 5 udah cukup ya. 5 mili. Ya. Itu cun udah sudah sangat bagus sekali 5 mili itu ya. Udah istilah kuat lah seperti itu. D ya. D enter. Itu ya kelihatan ya. 5. Enter. 5 mili. Kita extrude lagi. Ya. Oke, kita extrude. Itu kelihatan ya, extrude. Nah, kita klik extrude, klik bendanya, lingkaran yang kecil tadi. Enter. Nah, kita arahkan ke bawah saja. Nah, itu biar tembus ya. Nah, ini kelihatan nih, sebelah sini. Oh, kayak lundup. Oh. Iya, klik sembarang. Nah, kita perkecil. Nah, itu ya. Oke. Kita rubah posisinya. Nah, udah tembus itu ya. Nah, sekarang ini juga kita bikin warna merah. Red. Nah, warna merah ya. Terus kita lubangi lagi dengan yang tadi yang namanya subtract. Klik subtractnya, klik benda yang mau dipotong, enter. Klik benda pemotongnya, enter. Nah, harusnya dia berlubang. Kita cek lagi. Oh, berlubang ya. Nah, oke, sudah berlubang. Nah, setelah sudah berlubang seperti ini, ya, maka garis bantu ini tidak perlu lagi. Kita hapus saja. Del. Ya. Nah, setelah berlubang, kita pandangan atas lagi, set samping. Nah, di sini di sini ada sebuah tuas sebagai penguncinya tadi ya, ini ya. Tuas pengunci 50 mm dan diameter 8. Kita butuh XY-nya nempel di sini. Kita langsung menggunakan yang ini aja, yang 3 point tadi. Ya, itu ya. 3 point ya. Klik 3 point-nya. Aku ingin dari sini ke arah sini itu. Dari sini ke arah sini itu X sambil diklik ya. Ke arah sini itu Y ya. Maka set otomatis terbentuk. Nah, set otomatis terbentuk. Ya. Oke, kita betulkan lagi. Kurang sesuai karena setnya itu malah ke atas ya. Kurang sesuai. Exit 3 point. Nah, aku ingin dari sini sampai ke sini itu X, sampai sini itu Y. Nah, setnya itu ke arah sana, itu bagus bener ya. X, setelah saya perbesar dengan set, enter, zoom dari sini. Oh, itu ya kelihatan ya. Setnya ke arah sana, X sana, Y sana, seperti itu. Set, enter, A, enter. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita buat yang namanya garis bantu dengan menggunakan line ini ya. Line ujung sini sampai ujung sana. Jadi garis batu itu sangat penting untuk menentukan kepresisian. Sekarang kita butuh lingkaran di tengah-tengah sini. Biasa, C, enter, C, itu ya, C, enter. Pakai yang menggunakan tadi apa namanya?
snap to midpoint, ini ya, yang menentukan titik tengahnya. Klik saja, dekatkan, nah itu segitiga muncul ya. Nah, klik, nah, diameter berapa? Di enter, diameter 8. Nah, baru kita extrude panjang ke sini sepanjang 50. Kita extrude, extrude ke arah sana ya. Nah, itu dia. Ulangi lagi, extrude. Klik extrude-nya. Ya. Enter. Nah, ke arah sana 50. Nah, kira-kira seperti itulah. Garis bantu kita hapus lagi. Ini udah nggak dibutuhkan lagi. Garis bantu kita hapus del. Del ya. Oke, garis bantunya tadi hapus. Nah, setelah jadi seperti ini, kita rubah posisi gambarnya. Nah, ini ya, dia berlubang-berlubang ya. Kita menggunakan yang namanya apa yang namanya? 3D visual type frame. Kalau ini dia kelihatan potongan atas saja, kalau yang ini dia lubang-lubangnya kelihatan. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita akan membuat plat yang di bawah ini atau bagian A ya. Yang ini ya. Ini yang nanti nempel pada kayu. Jadi nanti kayu nempel sini, tapi nanti dia berlubang. Nah, ini yang nempel di kayu juga dicun, yang menentukan seberapa kenceng atau seret karo kendoni putarannya. Itu nanti yang mengontrol ini tengah. Kalau samping-sampingnya hanya memastikan dia nempel. Kunci ini nempel ya. Seperti itu tekniknya. Oke, kita langsung tunjukkan. Ini udah, terus kita bikin yang namanya XY-nya berubah lagi. XY-nya berubah dari bawah ke sini ya. Berubah ke sana. Aku ingin XY-nya dari sini ke arah sana dan Y-nya ke arah sana, menjauh ya. Kita menggunakan 3 point. 3 point. Aku ingin X dari sini ke arah sini dan Y-nya ke arah sana. Oh. Z-nya ke atas tidak masalah. Nah, aku bikin persegi dengan rectangle tadi, tapi nggak usah kasih ukuran ya. Rectangle, klik, cukup pojok sini sampai pojok sana saja, sudah pasti cocok ya. Oke, dan seterusnya saya ingin extrude ke bawah yang tadi ya, kita cek yang tadi ya, karena kalau diklik itu kena semua, maka kita perlu menggeser ininya, kotak yang pertama ini ke atas dengan M, enter ya, klik ya, klik kanan ya, ujung sini ke ujung sana. Oh, kelihatan kan itu yang tadi ya. Oke, sekarang kita extrude ini ke bawah selebar setebal 5 mili cukup. Platnya itu nanti yang nempel, yang mengunci itu 5 mili cukup ya. Extrude, klik platnya, enter, arahkan ke bawah, pencet 5. Ini kita rubah warnanya karena beda benda dan beda fungsinya ya. Oke, beda fungsinya. Oke, nah sekarang kita kembalikan lagi yang ini dengan M, enter, klik bendanya, klik ujungnya atas, M, enter, klik bendanya ya. Klik bendanya, enter, ujung atas ke klik ujung bawah, kembali seperti semula. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang jadi seperti ini, sudah selesai seperti itu. Nah, kita akan membuat layer untuk mempermudah desain, karena supaya ini nanti kita sembunyikan yang udah jadi. Oke, kita tunjukkan layar seperti apa. Pencet LA, LA itu LA ya. Fokus, LA ya, enter. Nah, kotak dialog layar. Nah, kotak dialog layar ya. Di sini yang dicontengkan yang angka nolnya ya. Oke, sekarang kita buat layar baru. New layer, klik saja. Nah, di sini kita buat yang namanya benda B. Karena ini benda B ya. Ini
benda B, ini benda B ya. Yang kita mau buat tadi benda A, nanti setelah itu benda C gitu ya. Oke, benda B, benda B posisikan lagi adalah benda A. Oke, nah, yang terakhir benda C, benda C. Oke, klik bebas. Di sini ada yang namanya pengaturan-pengaturannya ya. Kita bisa mengaturnya dengan yang namanya iya penutupnya. Lampu menyala ini berarti dia kelihatan di layar. Kita tutup saja. Nah, mati ya. Maka saat dimasukkan ke benda B, itu semua benda akan hilang. Nanti kalau kita nyalakan lagi, dia akan muncul kembali. Seperti itu ya. Oke, kita cek lagi. Kita oke dulu. Ini udah bisa kita matikan ya lampunya. Kita oke dulu. Nah, di sini kita blok benda yang mau kita masukkan ke layer. Ini kita blok satu ya. Kita klik 2 kali atau properties. Nah, muncul properties ini ya. Di sini pada layer ada 0. Kalian rubah menjadi benda B. Maka ada perintah oke. Oke, hilang dia. Sebenarnya enggak kehapus, cuma disembunyikan. Ya, yang ini juga seperti itu. Klik 2 kali. Klik 2 kali ya. Nah, dia akan muncul pada properties 0 layernya. Oke. 0 layernya kita rubah menjadi B. Ya. 0 layernya kita rubah menjadi B. B. Nah, oke. Oke. Ah, hilang ya. Nah, setelah benda itu hilang, kita fokus pada ini. Kita set saja, set zoom, set enter ya, dan dikotai. Nah, jadi membesar, jadi fokus. Di sini nanti kita akan di tengah-tengahnya kita akan lubangi ya. Di tengah-tengahnya kita akan lubangi. Oke, kita menggunakan line saja. Kita menggunakan line di tengah-tengahnya sini, gunakan yang namanya snap to midpoint di tengah. Nah, itu ya. Terus supaya tegak lurus itu juga ada yang namanya snap to intersect ya. Itu nanti dia tegak lurus. Klik saja, dekatkan. Nah, dia tegak lurus nanti. Ya. Dia akan bisa tegak lurus. Snap to predicate ya. Nah, itu dia ya, tegak lurus. Garisnya supaya kelihatan, gunakan yang ini ya. Oke. Nah, oke, kita sekarang bikin yang namanya garis bantu dengan menggunakan line. Tadi saya katakan pojok ke pojok ya. Iya, pojok ke pojok. Ini harus catatannya di 0 ya. Ah, itu dia. Kita LA lagi. Jadi saya munculkan kembali. Yang B kita matikan ya. Yang B kita matikan. Oke. Nah, terus kita buat garis bantu lagi dari pojok ke pojok tadi saya katakan ya. Pojok ke pojok ini. Dan di sini nanti kita buat lingkaran lubang tembusan dari yang tadi ini. Sebesar 5 tembus ya. Oke. Sebesar 5. C enter. Ya, di tengah. Ya, snap to midpoint di tengah. Itu ya. D 5. Ya. D 5. Terlalu buru-buru, kita ulangi lagi. C di tengah-tengah, snap to midpoint. Nah, arahkan ke D supaya menjadi diameter. Terus cat 5 enter. Nah, jadi ini terus kita extrude supaya dia tembus dengan yang tadi ya 5. Arahkan ke bawah biar tembus saja nggak masalah. Kasih warna yang bagus, merah
supaya sama dengan yang tadi merah. Terus kita biasa potong dengan menggunakan subtract bendanya, enter lubang ya, kita cek. Oh, lubang ya. Oke, setelah berlubang ini garis bantu del aja nggak masalah ya. Terus kita buat lubang yang sama. Lubangnya karena ini untuk pegangan diameter 5 itu cukup ya untuk membuat apa namanya, kosong sono lubang sini lubang sana ya. Diameter 5 ya saya rasa cukup. Boleh di ujung sini atau dibikin menyilang. Baiknya di ujung sini saja supaya lebih